Dengan sambil kita berdoa. Adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini torang semua mulai torang ibadah pondok gembira. Namun sebelumnya Encik minta torang berdiri semua. Torang membuka torang ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Selamat sore ya Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini kami akan beribadah bersama dalam ibadah pondok gembira. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semua yang akan mengambil bagian dalam ibadah pondok gembira saat ini. Dan kami buka ibadah pondok gembira saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada saat ini telah dibuka dengan doa. Kita masih memuji Tuhan, berdua bersama-sama. Apa kabar teman? Amin.
Adik-adik, guru sekolah minggu, kakak-kakak rohani, lebih khusus orang tua yang saat ini sementara mengikuti ibadah Pondok Gembira di rumah. Saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, pada sore hari ini kami anak sekolah minggu, kakak rohani, guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang mendampingi anak-anak akan mengikuti ibadah, bahkan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa yang akan tolong kami semua, agar supaya kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Berfirmanlah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-32. Sekali lagi, bagi adik-adik yang sudah tahu membaca, silakan adik-adik buka dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-32. Untuk adik-adik yang belum tahu membaca, Encik mohon kepada orang tua agar supaya mari kita membacanya bersama-sama. Mari kita mulai. Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-32 diberi judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia pergi ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berdiri mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah
sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, adik-adik guru sekolah minggu, kakak-kakak rohani yang dikasihi oleh Tuhan, sampai begitu jauh akan pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, dan saat ini kita akan mendengarkan cerita lewat video berikut ini. Nah, adik-adik, saat ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan lewat video yang telah kita saksikan, dan sebagai pesan agar supaya kepada kita sebagai anak-anak sekolah minggu, marilah kita selalu dengar-dengaran, bahkan jangan kita menjadi anak yang suka melawan orang tua, bahkan kita senantiasa diajarkan agar supaya kita saling mengasihi dan mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita kita, dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan sambil memberi kita akan pujian dan persembahan yang mau Bapak berikan. Karena
Tiffany Tamboto. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini terang mau berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus Bapa, karena merasalah kami akan cinta kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga di sore hari ini kami masih boleh beribadah, ibadah pondok gembira, dan itu boleh terlaksana hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kalau tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari berita firman-Mu, kiranya apa yang kami dengarkan itu boleh kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau tutup ibadah Pondok Gembira di sore hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya puji Tuhan, ibadah kita pada